Badan Pengelola Investasi Danantara bersiap melelang 6 proyek strategis nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik pada pertengahan tahun 2026. Proyek ini difokuskan pada wilayah perkotaan dengan volume sampah besar mencapai 1.000 ton per hari guna mencapai target 30 lokasi PSEL pada tahun 2029. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari merinci ke 6 proyek tersebut mencakup wilayah Lampung, Bekasi, Medan, Semarang, Surabaya, hingga Serang. Pemerintah juga telah menyiapkan harga beli listrik tetap sebesar $0,2 per kWh dengan masa kontrak final selama 30 tahun tanpa negosiasi ulang. Untuk menarik minat investor, pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa pembebasan PPN untuk teknologi ramah lingkungan dan pengurangan PPh bagi pengembang. PT PLN Persero juga diwajibkan membeli seluruh listrik yang dihasilkan dari fasilitas PSL tersebut sebagai jaminan ekonomi. Melalui Perpres nomor 109 tahun 2025, pemerintah melakukan sentralisasi kewenangan untuk mempercepat izin lingkungan dari 2 tahun menjadi hanya 2 bulan. Pemerintah daerah juga diwajibkan menyediakan lahan secara gratis bagi pengembang guna mempercepat transisi energi terbarukan nasional. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka memenangkan gugatan perdata melawan konglomerat media Haritanu Sudibyo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Haritanu dan PT MNC Asia Holding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan milik Yusuf Hamka, PT Citra Marga Nusapala Persada. Dalam putusan nomor 142 tahun 2025 tersebut, Majelis Hakim menghukum Haritanu untuk membayar ganti rugi material sebesar $28 juta Amerika Serikat atau setara 484 miliar rupiah. Jumlah tersebut masih ditambah dengan bunga 6% per tahun yang dihitung sejak 9 Mei tahun 2002 hingga dibayar lunas. Hakim menilai transaksi surat berharga pada tahun 1999 tersebut merupakan perjanjian tukar-menukar yang tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Majelis Hakim juga menerapkan doktrin hukum yang menembus tabir perusahaan sehingga tanggung jawab hukum beralih dari korporasi ke harta pribadi pemegang saham. Pihak pengadilan menegaskan bahwa putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak masih memiliki waktu 14 hari untuk menentukan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada tahun 2026 menyusul melimpahnya cadangan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, stok beras saat ini telah mencapai 5 juta ton lebih yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Karawang, Mentan menyebut kondisi ini berbanding terbalik dengan periode 2023 hingga 2024 saat Indonesia harus mengimpor 7 juta ton beras dan jagung senilai 100 triliun rupiah. Keberhasilan ini diklaim sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan produksi petani lokal. Dengan cadangan yang melimpah, pemerintah bahkan harus menyewa gudang tambahan sebesar 2 juta ton karena kapasitas internal Bulog yang hanya mampu menampung 3 juta ton. Data cadangan ini dipastikan akurat dan transparan karena telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan. Andi Amran Sulaiman menyatakan peningkatan produksi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan global. Indonesia kini siap berkontribusi pada dunia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang mandiri. Mata uang rupiah terus mengalami tekanan hebat hingga menyentuh level 17.300 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, ambruknya nilai tukar ini murni dipicu oleh faktor eksternal dan ketidakpastian kondisi global yang saat ini tengah bergejolak. Erlangga menyebut, pelemahan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga terjadi pada berbagai mata uang di kawasan regional. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Paman Sam sempat menembus level 17.310 atau melemah sekitar 0,7% dibandingkan penutupan hari sebelumnya.
Pelemahan signifikan ini telah melampaui asumsi nilai tukar dalam APBN tahun 2026 yang dipatok pada angka Rp16.500 per dolar. Pemerintah menyatakan akan terus memantau situasi dan menyerahkan tugas menjaga stabilitas nilai tukar sepenuhnya kepada pihak Bank Indonesia. Meski kondisi ekonomi global tidak menentu, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak reaktif secara berlebihan. Bank Indonesia diharapkan terus melakukan langkah-langkah intervensi strategis guna meredam gejolak dan menjaga agar rupiah tidak terkoreksi lebih dalam. Ekonomi Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan luar biasa pada kuartal pertama tahun 2026, melampaui seluruh estimasi para analis. Pertumbuhan ini menjadi yang tercepat sejak pertengahan tahun 2020 yang didorong oleh lonjakan permintaan semikonduktor global untuk infrastruktur kecerdasan buatan atau AI. Berdasarkan data Bank of Korea, produk domestik bruto negara ekonomi terbesar keempat di Asia ini tumbuh 1,7% secara kuartalan. Angka ini jauh di atas prediksi analis di angka 1%, di mana kenaikan tajam juga terlihat pada sektor ekspor yang tumbuh 5,1%, terutama pada pengiriman komponen IT dan chip memori. Konsumsi swasta juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan kenaikan 0,5% seiring meningkatnya kepercayaan rumah tangga. Sementara itu, investasi fasilitas berhasil rebound sebesar 4,8% setelah sempat terkontraksi pada akhir tahun lalu. Secara tahunan, ekonomi negeri gingseng ini tumbuh 3,6%, meningkat pesat dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya 1,6%. Capaian ini mempertegas posisi Korea Selatan sebagai pemain utama dalam rantai pasok teknologi global di tengah gejolak ekonomi dunia.